sang pembawa rahmat di muka bumi, ini. Jadi yang terakhir saya mau bertanya, di sisi Allah selain Allah tiada, maka ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Lalu ada ayat, la tudrikuhu absar, Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan, tapi dia meliputi seluruh pandangan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad di malam Mi'raj, katanya memandang Allah. Padahal di ayatnya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Bagaimana? Bagaimana menghubungkannya antara surat An-Naml itu dengan hadis Muslim itu? Bagaimana nyambungnya? Gitu. Ya, jadi penjelasannya gini. Jadi di surat An-Naml Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata, tidak dapat dilihat oleh pandangan-pandangan. Tapi di hadis di bab Isra Mi'raj, kata Ibnu Abbas di hadis Muslim, di malam Mi'raj katanya Rasulullah memandang Allah. Nah, kita juga nanti di surga memandang Allah. Akidah Ahlussunnah, akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah dan seluruhnya Qadariyah meyakini baik dulu maupun nanti di surga Rasulullah selama-lamanya tidak memandang Allah. Itu akidah mereka. Akidah Ahlussunnah, Allah itu ada enggak? Kullu maudun sahra aura. Itu kalam Imam Asy'ari. Segala sesuatu yang wujud dapat dilihat, tapi bukan pandangan basar ini. Bukan pandangan mata ini. Bagaimana? Bagaimana mengkoneksikannya? Jangankan kita, di kalangan sahabat sendiri itu selisih paham tentang ini. Sayyidatul Aisyah mengatakan, Nabi tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya. Tapi kata Ibnu Abbas tidak, dia melihat Allah. Bagaimana? Bagaimana mengatasi persoalan ini? Katanya memandang Allah, tapi di sisi lain katanya tidak bisa dipandang. Ternyata ada hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis ini salah satu pilar di dalam ilmu ma'rifat. Allah berkalam, la yusayu abdi la yatakarrabuna bil wanafil. Senantiasalah hambaku melakukan amalan-amalan ringan, amalan-amalan tambahan, marifat-marifat ringan, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Faisahabatahu, ketika aku cinta kepadanya, maka akan ganti pandangan dia dengan pandanganku. Pendengaran dia, pendengaranku. Oleh Imam Hakim Tirmizi menambahkan, yang punya sangat tersendiri kepada Rasulullah SAW, fuadnya berpikir dengan bertafakkur dengan fuadku. Kalamnya berkalam dengan kalamku. Maksudnya apa? Oh, ternyata ini babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada si hamba, hambanya diberi gelar Habib al-Habib. Gelar mutlak Habib al-Habib hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-habib hari ini hanya mendapat keberkahan darah dari sang Habib. Habib itu makamnya baginda Rasulullah SAW. Makam apa? Makam ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah. Sehingga yang memandang bukan pandangannya, yang mendengar bukan pendengarannya, yang berkalam bukan kalamnya. Kenapa? Kalau Allah telah nyata di dalam diri seseorang hamba,
maka akan lenyapkan pandangan dia, akan ganti mata dia. Di saat itu kita baru paham, Nabi Muhammad kekasih Allah bukan? Dia kekasih Allah. Beliau yang disebut Arfani Pihubbillah, sosok yang panah, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Di saat itu bukan lagi Basar Muhammad bin Abdullah yang memandang, tapi Basar Muhammad Habibullah. Kalau pandangan Muhammad Habibullah, pandangan dia pandangan Allah. Pendengaran dia pendengaran Allah. Kalam dia kalam Allah. Itu disebut sisi rububiyahnya Allah. Nur rububiyahnya Allah terbit kepada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah mengizinkan Sang Habibullah untuk memandang kekasihnya. Itulah jawabannya. Sang Habibullah diizinkan untuk memandang kekasihnya. Jadi sejauh mana kesiapan kita memandang dan mengenal Allah? Sejauh mana kita lebur dalam cinta Allah? Maka kita diizinkan, dipinjamkan samanya, dipinjamkan basarnya, baru kita diizinkan memandang Allah. Dan nanti juga di surga ketika orang sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, karena Allah lebih indah dari semua itu, maka penghuninya bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Maka orang-orang yang bermarifat di dunia diizinkanlah memandang pagi dan petang. Tapi syaratnya lebur dulu ke dalam cinta Allah itu, ke dalam Sang Habibullah itu, baru bisa diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya rasa cukup materinya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan. Ya. Saya hanya mau menyampaikan ada amalan saya begini. Dari turunannya Kiai Umun Yusuf itu, jadi ada doa kalau orang azan sebentar, kalau dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu maka bersalawatlah. Kemudian yang kedua, apabila dibaca sudah bersalawat, maka baca pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Itu di surah apa itu? Ya, pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Nah, kita baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru pakasabna angka gitauka pabasarukal yauma hadid. Insya Allah akan dibukakan itu penglihatan nanti. Apakah tapi setelah saya baca itu artinya itu, maka itu hanya berlaku kalau menurut penjelasan dari terjemahan itu, itu hanya di akhirat nanti itu akan diperlihatkan. Apakah amalan kita diperlihatkan, apa yang kita mau tahu itu kita akan dianukan itu. Nah, itu menjadi amalan di kalangan kami itu, termasuk saya. Kalau saya ingat itu langsung saya amalkan itu. Ada di surah, tapi bukan surah Al-Hadid barangkali. Maka sabna angka ditauka, maka sarukal yauma hadid. Ada itu satu sambungan dari satu ayat itu. Satu ayat itu. Jadi saya berharap ya mungkin ya minimal di akhirat itu nanti, karena itu bicara soal akhirat itu. Di akhirat itu. Di dunia ini ya mungkin ya saya berharap juga mungkin ada sesuatu yang saya memang bisa
Allah perlihatkan dari hikmah dari saya, amalan saya itu, karena saya di kalangan kami itu, mulai istri saya itu dan di buku apa itu, tuntunan apanya itu dia baca itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya tambahkan. Tadi saya itu mengatakan bahwa coba dikonkretkan. Maksud saya itu bukan Allah yang kita konkretkan ya, tetapi metodologi dari ilmu marifat itulah barangkali bisa dikonkretkan. Beri contoh-contoh. Karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya itu dengan ciptaan-ciptaannya. Ya kan, bagaimana kekuasaannya Allah itu mengatur jagat raya ini misalnya, bagaimana air dari bawah ke atas, kemudian turun lagi. Nah, supaya kita ini berpikir gitu. Nah, jadi kalau bisa ilmu ma'rifat ini memang kan agak tinggi kelasnya gitu ya. Tapi mungkin dengan pendekatan contoh barangkali orang bisa lebih cepat mencerna. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi tuh pemateri menyinggung tentang surat Al-An'am ayat 103. Di sini dikatakan la tudrikul absaruh wa huwa yudrikul absar. Jadi jelas dimatikan, ini memang ditiadakan mata, memang tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa lihat kita, ya. Dan dilanjutkan wahalatifun khabir. Jadi dia lembut. Jadi otak kita memang tidak didesain untuk mengenal Allah, mengenal zatnya, tidak. Tapi didesain untuk mengenal ciptaannya. Ya. Jadi ma'rifat itu sebenarnya dari kata Arab, mengetahui, mengenal. Tetapi karena dia bersifat gaib, masih disebut dengan pendekatan. Masih pendekatan itu. Karena kita terselubung oleh kehidupan dunia. Nah, kita bertemu dengan Allah setelah tidak ada hijab lagi ini. Ya. Jadi pengakuan wali itu adalah pengakuan, apalagi sekarang dengan media sosial bisa mengaku. Tapi apa dasarnya? Ya, apa dasarnya? Tasawuf sendiri itu adalah istilah yang baru, tidak ada dulu. Hanya takwa, la'allakum tattaqun itu. Jadi di belakangan. Itu penamaan. Penamaan disepakati. Kemudian adalah upaya-upaya pendekatan untuk mengenal Allah. Jadi akan mengarah ke alam gaib, ke gaib. Jadi dia meta. Jadi kalau dikonkretkan seperti Pak Ismail katakan, tidak bisa konkret. Dikatakan tudrikal absar. Mata tidak bisa melihat. Hati yang lembut yang bisa melihat. Hati yang lembut. Karena dia maha lembut. Jadi ini harus lembut juga. Halus dia. Ini halus juga. Dia maha halus. Dan dia maha mengetahui. Kita tidak mengetahui. Jadi kita dikatakan di situ. Dalam surat pembukaan di Iftitah itu. Dikatakan, "Pamana miskin. Aku bukanlah musyrik." Ya. Jadi tidak dikatakan aku bukanlah musyrik. Wajalik umirtu ana minal muslimin. Dan aku diperintahkan ikuti Rasul. Jangan ikuti wali, ikuti Rasul. Kalau install, alhamdulillah kalau walinya ikut Rasul. Jadi patokannya kita Rasul. Dan ada dua yang ditinggalkan, Quran dan hadis. Ikuti Rasul. Kita salat itu kita ketemu Allah. Ketemu Allah itu kalau kita salat. Tapi ini. Jadi bukan absar, bukan mata, tapi ini hati. Ya. Wajhatu wajha lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan mukaku. Kita tatap muka itu. Wajhatu wajha lilladzi. Aku hadapkan mukaku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini perwakilan. Jadi kita itu salat tatap muka dan kita bertemu dengan Allah. Tapi di sini. Dan itu feeling, perasaan. Bukan secara. Jadi dia maha gaib. Dan kita maha kasar. Kita maha kasar, maha konkret. Tapi dikatakan Pak Ismail itu semua ada sebabnya.
Jadi segala sesuatu ada sebabnya. Tapi ada asbab lahir dan ada asbab gaib. Ya. Jadi itu ya. Jadi dari patokan yang disampaikan tadi betul sekali bahwa kita tidak mampu melihatnya. Absarah mata penglihatan. Tetapi dengan hati. Jadi kita bertemu dengan Allah tapi dalam hati. Sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah? Tentu ada upaya, tetapi Allah yang mengabulkan. Kita hanya mampu berusaha, tetapi Allah yang mengabulkan. Jadi upaya sama kita, tapi keputusannya hasilnya tidak dengan Allah. Jadi kita duduk di sini adalah sesuatu yang mulia. Ini lebih mulia Pak dari salat itu. Menuntut ilmu seperti ini majelis ini. Ya, ada pemburu pahala, banyak pemburu pahala. Tapi kita, alhamdulillah kita menjadi pemburu makna. Jadi bagaimana kita memaknai pesan-pesan Allah. Dan kita diskusi ini adalah masih merupakan pendekatan. Makrifat itu sebenarnya masih pendekatan, masih approach. Karena memang ada hijab yang kita tidak akan sampai ke sana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.